Mana boleh jadi macam ni? 多重掛け分身の術 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila Oktaviani dengan NPM 2025-21-500-149. Berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah konsep masyarakat madani, yang kedua pengertian dan konsep toleransi beragama menurut agama Islam. Mari kita bahas yang materi pertama, yaitu konsep masyarakat madani. Jadi, di konsep masyarakat madani ini akan menjelaskan tentang pengertiannya, dilanjut konsepnya, karakteristik, terus juga peran utama umat Islam. Mari kita bahas dari pengertiannya dulu. Jadi, pengertian masyarakat madani itu apa? Jadi, kata madani itu berasal dari nama kota loh, teman-teman. Nama kota yaitu kota Madinah. Nah, karena itu kota Madinah, berarti ini menggambarkan tentang masyarakat yang ada di kota Madinah, yang didefinisikan juga sebagai madani atau madaniyah, yang berarti itu punya sikap yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan serta keadilan. Terus juga bisa dibagi jadi 3 kelompok. Yang pertama, agama. Yang kedua, peradaban. Yang ketiga, perkotaan. Kenapa harus dipisahin kayak gitu? Karena mereka punya perannya masing-masing. Yang pertama, agama. Agama itu punya peran sebagai sumber. Kenapa sumber? Karena setiap perilaku manusia, setiap apa yang dilakukan manusia, itu pasti punya sumbernya kan. Sumbernya itu dari agama. Agama yang dia yakini. Mau itu baik atau mau itu buruk, itu agama akan menjadi sumbernya. Yang kedua, peradaban. Peradaban ini perannya sebagai proses. Kenapa proses? Kalau kita udah tahu sumbernya nih, agama, ya kita tinggal diproses. Prosesnya itu misalnya jujur. Kita berproses menjadi orang yang jujur. Kita berproses menjadi orang pintar misalnya. Itu peradaban. Itu membentuk peradaban dengan proses menjadi pintar, menjadi jujur, gitu. Yang terakhir, yang ketiga adalah perkotaan. Nah, perkotaan ini hasilnya berperan sebagai hasil dari proses. Karena kita tadi udah berusaha buat jadi pintar, buat jadi jujur, hasilnya apa? Hasilnya kita akan menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Terus kalau jujur, kita bisa dipercaya sama orang lain. Jadi begitu. Dan konsep masyarakat madani itu adalah proses penciptaan peradaban yang berdasarkan dengan nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif apa? Ya tentunya nilai yang punya dampak yang positif. Salah satunya kebijaksanaan, atau bisa persatuan, bisa juga integritas, dan memupuk rasa persaudaraan. Karena itu, ini mencangkup wilayah yang luas, wilayah publik yang dimana kita mendapat ruang bebas untuk berpendapat dengan aman, tanpa adanya ancaman, diskriminasi, dan lain-lain sebagainya deh. Terus juga penyebaran kekuasaannya itu secara adil dan merata, dengan tatanan sistem pemerintah yang produktif, baik secara hukum, ekonomi, maupun sosial. Dan pemerintah itu juga harus terhubung dengan masyarakatnya. Kalau misalnya pemerintah doang yang jalan, siapa yang mau diatur? Siapa yang mau bangun bersama-sama? Sebaliknya, kalau misalnya masyarakat aja, gimana ngatur masyarakat itu? Makanya kita tuh harus berjalan beriringan antara pemerintah sama masyarakat. Nggak bisa salah satunya jalan sendiri. Nggak punya teman, nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol gitu. Karena udah tahu konsep sama pengertiannya, lanjut ke karakteristik ya. Ternyata karakteristik masyarakat madani itu cukup mudah, tapi belum bisa semuanya punya gitu. Yang pertama, free public sphere. Itu adalah ruang bebas dalam mengemukakan pendapat, berkumpul, maupun berasosiasi. Karena ketiganya itu adalah pilar demokrasi. Yang kedua, demokratis. Demokratis ini turunan dari free public sphere. Kalau free public sphere itu adalah wadahnya, kalau demokratis ini adalah masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam memutuskan pendapat buat mencapai keputusan bersama tanpa adanya kesalahpahaman. Oke? Yang ketiga, toleransi. Toleransi yang seperti kita tahu aja lah ya, itu adalah sikap saling menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan.
Mau dari perbedaan suku, agama, ras, latar belakang, apapun deh itu. Kita menghargai, kita menerima apapun kekurangan ataupun kelebihan maupun perbedaan lah ya. Lanjut yang keempat, itu ada pluralisme. Pluralisme ini punya pengertian yang sama kayak toleransi. Punya sikap saling menghargai, menerima perbedaan. Tapi bedanya ini tuh dilakukan secara gerombolan atau kelompok atau segelondongan orang. Kalau misalkan toleransi itu adalah sikap saling menghormati secara perseorangan, toleransi. Contoh, saya toleransi sama kamu, mau kamu beda latar belakang itu nggak masalah buat saya. Sedangkan yang pluralisme, contohnya itu adalah gotong royong lintas RT. Di satu RW itu kan banyak RT dan tentunya berbeda-beda, entah dari segi apaan ke segitiga, segi apa dah terserah, itu kan pasti beda. Nah dari situ saling toleransi, jadi gabung tuh jadi satu, dari RT 1 sampai RT 10 gitu. Yang kelima itu ada keadilan sosial dan peradaban. Dengan cara apa? Tentunya dengan menjamin setiap hak-hak individu secara adil dan merata. Gak ada tuh yang namanya golongan atas diistimewakan, terus golongan yang bawah tuh ditindas di semena-mena gitu, gak ada. Harus secara adil dan merata sesuai haknya masing-masing gitu. Kalau kita udah tahu tentang karakteristiknya, lanjut ke peran utama umat Islam. Ternyata umat Islam punya peran di masyarakat madani itu. Perannya apa? Yang pertama, pembenahan internal umat untuk hapus kemiskinan. Contohnya apa? Contohnya yang pertama ada zakat, yang biasa dilakuin setiap bulan Ramadan. Yang kedua ada infak. Yang ketiga bisa penggalangan dana. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah yang kena bencana alam, itu banyak yang melakukan penggalangan dana. Itu bisa menjadi salah satu contoh dari menghapus kemiskinan walau belum bisa semua. Yang kedua, ciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yaitu contohnya itu kayak yang karakteristik yang kelima, keadilan sosial dan peradaban dengan menjamin hak-hak setiap individu secara adil dan merata. Ya kita harus memperjuangkan hak-hak semua warga melalui musyawarah dan partisipasi aktif politik demokratis buat menjamin kesetaraan tanpa adanya diskriminasi gitu. Yang ketiga ini ada rangsang intelektual umat dengan cara mendorong kurikulum dan pendidikan berpikir kritis melalui pesantren modern dan universitas Islam. Contohnya di UIN, Universitas Islam Negeri. Dengan di situ bisa pembelajaran agamanya lebih kuat. Karena di itu ada hafalan-hafalan, terus ada baca Al-Qur'an yang lebih sering gitu kan. Yang keempat nih, bangun tata sosial politik demokratis dan ekonomi adil. Kita reformasi nih sistemnya agar lebih transparan, inklusif, dan berbasis gotong royong. Selaras dengan Piagam Madinah. Nih, Piagam Madinah nih ya, baca. Jadi kalau setiap ngelakuin apa-apa tuh harus transparansi. Jangan diem-diem sah. Kita juga harus tahu dong kerjanya tuh ngapain aja, jangan tahu-tahu sah gitu. Yang kelima, terakhir dari segala terakhir, pupuk kerukunan dan toleransi antar umat. Kita harus tunjukin nih sikap saling pengertian dan demokratis buat hadapi perubahan zaman, karena setiap zaman itu pasti punya masalahnya sendiri gitu. Contohnya itu Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang disingkat FKUB yang dipimpin ulama Islam, fasilitasi mediasi konflik lokal gitu teman-teman. Nah, konsep masyarakat madani udah selesai, kita lanjut ke materi yang kedua,
Materi yang kedua tuh apaan ya tadi? Lupa saya. Materi yang kedua adalah pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Duh, seru nih kayaknya karena toleransi juga udah disinggung dari materi sebelumnya. Jadi kita tinggal ngelanjutin aja nih. Yang pertama kita harus tahu dulu tentang pengertiannya. Dan saya yakin teman-teman juga udah tahu pengertian toleransi itu apa. Ya, benar. Toleransi itu adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan. Itu udah di-spill yang tadi tuh. Konsep masyarakat Madani juga udah di-spill tentang toleransi. Nah, di sini adalah sikap yang saling menghargai tanpa diskriminasi tentunya. Diskriminasi lagi. Ternyata beda nih pengertiannya dalam bahasa Arab. Istilah dalam bahasa Arab itu, toleransi dikenal sebagai tasamuh, yaitu sikap lapang dada, menerima diri, menghormati keyakinan dalam praktik ibadah orang lain. Jadi kita gak boleh tuh membenarkan akidah mereka, kayak komen gitu tentang apa yang mereka lakuin, pas itu punya alasannya. Jadi kita gak boleh menjudge kayak, deh kok kayak gitu, dah gak jelas dari ibadahnya. Itu nehi itu tuh gak boleh kita kayak gitu ya. Karena apa? Karena Islam aja tuh menegaskan tidak ada paksaan dalam beragama. Udah tertera juga kok di Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Setiap manusia bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Jadi ya udah, terserah mau dia pilih agama A, B, C, D, itu keputusan mereka. Biarin. Udah gede. Mereka udah punya tanggung jawabnya masing-masing. Kita sebagai teman cuma mensupport apa yang baik aja. Gitu. Oke. Terus selain itu juga ada ditegasin lagi nih di Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukku agamaku dan untukmu agamamu. Jadi nggak bisa kita saling maksain buat login atau logout ke agama masing-masing. Contoh ya, ada sepasang kekasih beda agama, yang satu agamanya A, yang satu agamanya B. Nah, mereka nih kayak ngerasa susah gitu bersatunya kan, karena Temboknya gede banget. Udah dibantu dua Tuhan juga belum bisa bersatu gitu kan. Nah, ini dua-duanya bilang kayak gini, kamu login ke agama aku aja biar kita bisa bersatu. Enggak, kamu aja yang login ke agama aku biar kita bisa bersatu, kan kamu harus ikut aku. Ya kayak gitu. Kita memilih agama berdasarkan kesadaran diri sendiri. Oke teman-teman, nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Terus ada konsepnya. Ternyata selain pengertiannya ada konsepnya juga. Konsep toleransi Islam itu mencangkup yang pertama, tentunya mengakui setiap hak orang untuk memilih dan menjalankan agamanya. Yang kedua, melarang pemaksaan, diskriminasi, dan kekerasan atas dasar agama. Yang ketiga, menuntut umat Islam berlaku adil dan berbuat baik kepada siapapun selama tidak memerangi dan menindas. Itu ada di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Setelah kita tahu tentang pengertiannya, tentang konsep, ini ada nih problematika kehidupan umat beragama. Tentunya setiap yang baik itu juga ada yang buruk. Toleransi itu baik, tapi ternyata punya masalahnya sendiri, punya problematikanya sendiri. Yang pertama, intoleransi. Intoleransi ini adalah antonim dari toleransi. Antonimnya berarti kebalikannya nih. Kalau toleransi itu menghargai, menghormati, dan menerima, kalau intoleransi berarti dia memberikan ujaran kebencian, entah secara langsung ataupun di media sosial. Terus kekerasan bermotif agama, baik antar agama maupun intraagama. Terus radikalisme dan terorisme yang menyeleweng dari konsep jihad. Oke.
Problem yang kedua, politisasi agama. Ketika agama dijadikan alat kekuasaan sehingga memecah belah jadi kubu-kubu, kubu A, B, C, D, E, F, G segala macem. Misalnya gini, partai 1 sama partai 2. Partai 1 itu yang agamais gitu. Terus dia ngejelekin partai B. Dia ngomong ke masyarakat kalau misalnya kalian kalau pilih partai B berarti kalian bukan Islam. Kalian kalau pilih partai B berarti kalian kafir. Kayak gitu contohnya. Itu nggak bisa. Karena dengan begitu akan menimbulkan satu golongan yang eksklusif, yang merasa lebih tinggi, merasa lebih benar. Kayak gitu. Yang ketiga, kurangnya literasi keagamaan moderat. Ya, kita tahu lah ya, angka literasi di Indonesia itu rendah. Dengan begitu, jadi kita sebagai orang yang baca cuma konsumtif aja, tanpa mencari tahu kebenarannya, tanpa cari tahu tentang konteksnya ini kayak gimana. Jadi ketika ada satu kalimat atau sepotong ayat, sepotong hadis, itu kita percaya aja gitu, tanpa kita nanya dulu ke teman yang lebih paham agama, ke ustadz, ustazah, kiai, ninggus, segala macam lain-lain sebagainya, tanpa kita tahu nih kebenarannya. Ya kita bakalan jadi melenceng dari konteksnya gitu. Misalnya gini, di FYP kalian itu ada tulisan panggil nama Fitria sebanyak 3 kali, maka dia akan datang. Kita nggak tahu kan ya kebenarannya, konteksnya kayak gimana. Nggak taunya setelah dicoba panggil nama Fitria selama 3 kali, sebanyak 3 kali, orangnya nggak datang. Nyeleweng kan dari konteksnya. Ternyata nama Fitria dipanggil sebanyak 3 kali itu kalau ditelepon baru datang. Gitu. Makanya kita harus cari tahu dulu nih kebenarannya. Jangan asal dimasukin ke otak aja. Gitu, oke? Jangan kayak gitu ya teman-teman. Karena ada problemnya. Berarti kita harus ada upayanya dong. Ya enggak? Harus ada upaya buat mewujudkan Islam sebagai rahmatul lil alamin. Rahmatul lil alamin itu lirik lagu atau apa? Nah, jadi emang ada sih lirik lagu yang rahmatul lil alamin kayak gitu. Tapi artinya itu apa? Artinya rahmatul lil alamin itu rahmat bagi semua alam semesta, buat seluruh alam semesta. Islam itu sebagai rahmatul lil alamin berarti agama yang menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Bukan cuma untuk Islam aja, tapi untuk seluruh agama. Gitu. Upayanya apa untuk menghadirkan Islam sebagai pembawa rahmat? Upayanya apa sih? Yang pertama, reorientasi pemahaman agama. Kita kuatkan tafsir moderat yang menonjolkan kasih sayang, keadilan, tanpa adanya kekerasan dan kebencian. Jadi kalau misalnya ada dakwah, misalnya dakwah Ustadz Hanan Hataki, beliau itu kalau ngebawain dakwah itu pelan, lembut, tapi tetap masuk. Terus juga ada lucu-lucuannya, nggak terlalu serius banget, tapi tetap masuk ke otak gitu. Jadi nggak secara keras gitu, nggak kayak orang berpidato gitu kan. Karena berdakwah untuk menyiarkan agama. Yang kedua, pendidikan Islam yang inklusif. Kurikulum dan dakwah yang mengajarkan toleransi, dialog, dan kerjasama antar agama. Dialognya itu buat kita, misalnya dialog antar agama nih. Jadi kita tahu nih tentang pandangan lain dari agama orang lain juga. Pandangan misalnya dari cara beragama, dari cara ibadah, kita jadi tahu nih, oh ternyata cara ibadah mereka tuh kayak gini gitu. Nah, yang terakhir nih, penguatan peran negara dan masyarakat sipil. Jadi ketika ada kekerasan agama, itu tetap harus ada tindakan tegas dari hukum.
Terus juga kita harus melindungi yang minoritas. Jangan mentang-mentang dia minoritas, jadi kita asingkan gitu, jadi kita kucilkan. Itu nggak boleh. Kita tetap harus melindungi, merangkul yang minoritas. Gitu teman-teman. Dengan cara itu, Islam hadir bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sumber kedamaian, keadilan, dan kasih sayang bagi seluruh manusia dan alam, sebagaimana makna dari rahmatul lil alamin tadi. Gitu teman-teman, karena saya sudah menjelaskan 2 materi panjang kali lebar kali tinggi bagi 2 segitiga, jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua dan kalian mengerti apa yang saya ucapkan tadi. Jadi kita bisa mengamalkan di dunia nyata. Jadi nggak cuma ngedengerin aja, tapi juga bisa dijalankan. Cukup sekian dari saya, kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarum yang patah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati.